Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri dengan NIM 2200301002. Di sini saya akan membacakan hasil rekaman buku kerja 10 dan 11. Unit usaha F&B, produk atau jasa keripik pisang. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru, di sini saya memilih siklus pengembangan produk yang panjang. Selanjutnya ada sumber-sumber modal personal. Di sini saya memilih dana pribadi pendiri dan sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan, di sini saya memilih personal fund. Elemen 2 yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Ada business angel. Di sini saya memilih mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Selanjutnya jenis venture capital. Berdasarkan cara pemberian bantuan, di sini saya memilih two-tier approach. Selanjutnya berdasarkan cara penghimpunan, di sini saya memilih equity venture capital. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan, di sini saya memilih Private Venture Capital Company. Selanjutnya ada Initial Public Offering atau IPO. Saya memilih diversifikasi, likuiditas, dan portofolio. Elemen ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Yang pertama ada bank komersial. Di sini saya memilih secara historis. Bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Selanjutnya ada SBA Guaranteed Loan, yaitu saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Selanjutnya ada sumber-sumber pinjaman lain yang mencakupi saya memilih teman dan keluarga serta kartu kredit. Elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa. Di sini saya memilih leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Selanjutnya ada SBIR atau Small Business Innovation Research. Di sini saya memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Untuk selanjutnya saya akan membacakan buku kerja ke-11. Produk atau jasanya masih sama, yaitu keripik pisang. Langkah-langkah yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran. 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Di sini saya memilih kebutuhan pelanggan dan tren perkembangan pasar. Selanjutnya ada jenis pemasaran dapat mencakupi, di sini saya memilih pemasaran langsung. 1.2 potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi, di sini saya memilih e-commerce. Selanjutnya ada kontribusi pada bisnis. Saya memilih berpengaruh pada volume penjualan. 1.3 pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif. Di sini saya memilih functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan resiko, standarisasi, dan pengumpulan informasi pasar. Langkah-langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. 2.1 peluang pemasaran. Di sini saya memilih pengembangan produk, yaitu dijual kepada pelanggan dengan mengubah FIB dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 hasil evaluasi peluang. Di sini saya memilih daya tahan bahan baku produk, keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial, di sini saya memilih peluang. 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial. Di sini saya memilih periklanan
ekstensif dan penjualan 2 untuk 1. 2.5 ranking peluang pemasaran. Di sini saya memilih seasonal topik. Langkah-langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 perubahan yang diperoleh. Di sini saya memilih perencanaan proyek pemasaran. 3.2 perubahan organisasi. Di sini saya memilih struktur organisasi berorientasi pelanggan dan struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya. Di sini saya memilih peralatan, biaya promosi, dan penelitian dan pengembangan. 3.4 komunikasi kelayakan. Di sini saya memilih staf keuangan dan tenaga pemasaran. 3.5 dokumentasi peluang pemasaran. Di sini saya mencantumkan link atau Google Form.